Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat materi kelas 9 SMP. Jadi materi persamaan kuadrat ini sangat penting, sangat mendasar sekali dalam matematika ya. Khususnya nanti materi matematika SMA. Itu banyak konsep materi di bab-bab itu banyak yang menggunakan konsep persamaan kuadrat ya. Misalkan di persamaan trigonometri nanti ada persamaan kuadrat menggunakan konsep persamaan kuadrat. Di eksponen, di logaritma dan ada menggunakan konsep persamaan kuadrat ya. Makanya kalian harus bisa memahami dan menguasai konsep dari persamaan kuadrat ini karena begitu penting. Baik, langsung saja kita pelajari dengan menyimak video berikut ini. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kemudian dengan ABC-nya ini adalah bilangan real. Jadi berapapun boleh ya, mau desimal atau pecahan atau bilangan bulat, negatif dan positif boleh. Dan syaratnya juga A tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A-nya 0 maka nggak ada X kuadratnya, bukan persamaan kuadrat namanya ya. Kemudian penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 ya umumnya. Yang pertama memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik ya. Atau lebih kita kenal dengan istilah rumus ABC. Nah, tapi khusus untuk kali ini kita akan membahas penyelesaiannya dengan memfaktorkan ya, dengan memfaktorkan. Nah, ini beberapa bentuknya yang akan kita bahas nanti. Jadi yang pertama ini kalau C-nya 0 ya, C-nya nggak ada. Kemudian yang kedua B-nya yang nggak ada ya, ini kan kita sudah tahu bentuk umumnya ya. Kemudian yang ketiga lengkap ya, tapi koefisien X kuadratnya 1. Yang keempat lengkap juga, tapi koefisien X kuadratnya bukan 1, tapi lebih dari 1 misalkan ya. Oke, kita ke bentuk yang pertama ya. Untuk yang C-nya tidak ada, C-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini 2X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini sebenarnya mudah kita selesaikan ya. Nah, pertama kita jabarkan dulu ya, kita pecah dulu X-nya biar mudah. Ini 2X kuadrat kan sama dengan 2 kali X ya. Kemudian dikurang 3 dikali X sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini dua suku ini yang sama adalah apa? Nah, sama-sama ada X-nya ya, sama-sama ada X-nya. Kita keluarkan X-nya, berarti X ya. Buka kurung. Nah, ini kita keluarkan X-nya berarti tinggal 2X. Nah, kemudian yang ini min 3X. X-nya kita keluarkan tadi, maka tinggal min 3 ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita udah dapat faktornya langsung, ini X sama 2X min 3. Nah, ini kan artinya salah satunya 0 ya, atau dua-duanya 0. Nah, yang pertama si X ini X sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini atau gitu ya, atau 2X min 3 sama dengan 0 ya. Kemudian kita pindah ruas, 2X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/2. Nah, kita sudah mendapatkan akar-akarnya ya. Jadi ini kita menentukan akar-akarnya namanya ya. Ini berarti akarnya yang pertama atau X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 3/2. Selesai gitu ya. Nah, untuk diketahui kalau yang dikurung ini namanya faktor ya. Ini namanya
faktor. Ya. Ya. Kemudian kalau yang sudah jadi X sama dengan ini namanya akar ya. Ini namanya akar. Ya. Kalau sudah X sama dengan namanya akar. Oke, itu ya. Gampang kan? Insya Allah gampang ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ke bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua. X kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita ingat lagi materi kelas 8 di materi aljabar, kita bisa gunakan bentuk yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa bentuknya? A plus B ya dikali A min B. Nah, sehingga ini kan artinya X kuadrat min 36, berarti kalau kita tulis ulang bisa berbentuk X kuadrat min 6 kuadrat ya sama dengan 0. Nah, berarti A-nya X, B-nya 6 ya. Berarti kalau kita faktorkan bisa seperti ini ya. Berarti X plus 6, A plus B-nya, A min B-nya berarti ini ya, X min 6 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga bisa kita keluarkan X plus 6 sama dengan 0 atau apa? X min 6 sama dengan 0 ya. Kalau kita pindah ruas maka kita peroleh X sama dengan min 6 dan X sama dengan 6. Nah, udah. Berarti sudah ketemu akarnya ini yaitu min 6 dan 6. Oke, gampang kan? Ya, untuk bentuk yang ini ya, selisih kuadrat itu lebih gampang kita faktorkan. Contoh yang lain, misalkan kita buat lagi, misalkan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, ini gampang ya kita faktorkan. Kita tinggal mencari akar dari dua suku ini. Kalau 4x kuadrat akarnya adalah 2x, kalau 25 akarnya 5. Maka ini bisa kita bentuk ke apa? 2x plus 5 terus dikali 2x min 5 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal kita keluarkan seperti tadi ya. Nah, ini bentuk yang kedua yaitu selisih kuadrat ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Nah, yang versi lengkapnya ya, yaitu x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Jadi A, B, dan C-nya ada ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini ya? Kalau koefisien x kuadratnya ini masih 1, biasanya lebih mudah kita selesaikan ya. Caranya kita cari dua bilangan ya. Pertama kita buat dulu ini untuk memudahkan x di sini x lagi. Nah, kita tinggal mencari dua bilangan pasangan masing-masing x ini ya. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya ini, dijumlah hasilnya ini ya. Dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya koefisien x min 1 ya. Kalau dikali ya hasilnya min 6, dijumlah hasilnya tadi berapa? Min 1. Nah, di sini berapa sama berapa gitu kan. Kalau bagi kalian yang cepat perhitungannya mungkin bisa nggak sampai 30 detik sudah ketemu ya. Tapi kalau bagi kalian yang masih agak lama menghitungnya, nah, bisa kita pakai bantuan nih ya. Kita pakai bantuan tabel ya. Kita pakai bantuan tabel. Misalkan ini min 6, hasil kalinya min 6, berapa saja yang kalau dikali hasilnya min 6 ya. Pertama bisa min 1 kali 6 misalkan ya. Atau kita balik 1 kali min 6. Oke, berapa lagi? Misalkan min 2 kali 3. Atau kita balik lagi tandanya 2 sama min 3. Nah, dari pasangan bilangan ini yang bisa menghasilkan min 1 yang mana? Nah, kalau min 1 tambah 6, 5. Enggak ya, ini juga enggak. Nah, yang bisa menghasilkan min 1 yang ini ya, 2 sama min 3. Nah, maka di sini langsung bisa kita taruh
plus 2 min 3. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah kita dapat dua bilangan tersebut, tinggal kita keluarkan. Oke, setelah kita faktorkan, maka sekarang bisa kita keluarkan. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0 ya. Berarti dari sini kita peroleh X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Nah, inilah akar-akar dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Gampang ya? Insyaallah gampang. Baik, kita lanjut ke bentuk yang keempat ya. Nah, ini sama, hampir sama bentuknya kayak tadi, lengkap semuanya, A, B, C-nya ada. Cuman koefisien X kuadratnya bukan 1 ya. Nah, yaitu 2 di sini. Cara mudahnya, pertama kita kali dulu ya. Kita kali dulu 2 sama min 4. A sama C-nya ya, kita kali. 2 kali min 4 berapa? Min 8 ya. Min 8. Nah, kita ubah dulu bentuk dari 2x kuadrat plus 7x min 4 ini sama dengan 0 menjadi x kuadrat plus 7x. Tadi hasil kalinya itu min 8 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang koefisien x kuadratnya sudah 1 lagi. Maka caranya sama kayak contoh yang ketiga tadi. Kita faktorkan dulu ya. Cari dua bilangan yang kalau dihasilkan, yang kalau dikalikan hasilnya min 8 ya. Yang kalau dikalikan hasilnya min 8. Ini kalau dijumlah hasilnya tuh 7. Pakai bantuan tabel lagi kayak tadi ya. Min 8. Nah, berapa saja yang dikalikan hasilnya min 8? Ya. Berapa? Oh, bisa min 1 sama 8 atau 1 dengan min 8. Tapi kita coba dulu ini apakah bisa menghasilkan plus 7. Kalau bisa ya kita pakai ini aja, nggak usah dilanjutin berapa sama berapanya ya. Ternyata min 1 sama 8 ini bisa menghasilkan, kalau ditambah hasilnya 7. Nah, maka faktornya adalah X min 1 X plus 8 ya. Nah, sampai di sini kita jangan mengeluarkan dulu akarnya ya. Karena tadi kan 2-nya kita hilangkan dulu. Nah, maka kita munculkan lagi di sini. Tadi berapa ini ya? Kita kalikan 2 tadi ya sama C-nya. Maka di sini kita bagi 2 ya. Ini per 2, ini juga bagi 2. Nah, untuk membuat faktornya begini langkahnya ya. Nah, ini habis nggak dibagi 2? Kalau enggak, 2-nya kita bawa ke sini. Maka jadinya 2x min 1 gitu ya. Yang ini habis kan? 8 bagi 2 4. Maka jadi x plus 4 ya. X plus 4 sama dengan 0. Nah, sudah difaktorkan. Nah, inilah faktornya ya. Jadi triknya tadi kita kalikan dulu A dengan C-nya ya. Nah, kita keluarkan untuk mendapatkan akarnya. Dari sini kita peroleh 2x min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan setengah ya. Kemudian atau ya, ini dari sini kita peroleh x plus 4 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 4. Maka akar-akarnya adalah setengah dan minus 4 ya. Nah, ini cara menyelesaikan yang koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi ya, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal berikut. Nah, ini ada 4 soal sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah kita bahas tadi ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.